بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله, kita melanjutkan kembali dars Al-Usulus Tsalasah bersama dengan syarah dari Fadilatul Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di mana kitab ini yang menjelaskan tentang tauhid al-uluhiyah yang merupakan hakikat penghambaan, hakikat peribadahan yang menjadi pembeda antara musyrikin wal muslimin, dan menjadi ciri seorang muslim adalah dengan tauhidul uluhiyah. Dan dengan tauhid inilah maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan, dan itu karena karunia dari Allah Azza wa Jal, bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surganya di saat mereka bertauhid dan tidak membatalkan tauhid dan keimanan mereka dengan sesuatu apapun. Oleh karena itu, penting bagi kita, terkhusus sebagai seorang talibul ilm, untuk memahami dan mendalami terus-menerus tauhid ini, memahami dengan baik yang mana yang termasuk tauhidul uluhiyah dan yang mana saja penentang-penentangnya. Lalu di saat kita memahaminya dan mengilmunya, lalu kita amalkan, lalu kita ajarkan kepada kaum muslimin, disebabkan karena kita hidup pada zaman di mana di tengah-tengah kita kaum muslimin yang juhala, yang jahil terhadap hakikat tauhidul uluhiyah ini. Kemudian berkata Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa akmalallahu bihi ad-din, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan agama ini. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Pada hari ini, yakni pada hari diturunkannya ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan atas kalian nikmatku, dan aku ridha Islam ini menjadi agama bagi kalian. Yang mana dengan turunnya ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, berarti tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengemban risalah telah beliau jalankan, dan telah beliau sampaikan seluruh apa yang beliau ketahui dari kebaikan dan kejahatan.
Apa yang dibutuhkan oleh umat ini berupa kebaikan telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah suatu kebaikan walaupun dianggap manusia sebagai kebaikan. Oleh karena itu ayat ini merupakan salah satu nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada umat ini. Dinul Islam, Al-Islamul Kamil, Islam yang sempurna. Dan Allah tidak menerima ajaran apapun selain dari apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, ay anna dinahu alaihi salatu wassalamu baqin ila yaumil qiyamah, yaitu bahwa agamanya alaihi salatu wassalam itu tetap tinggal sampai hari kiamat. Fama tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa waqad bayyana lil ummah, maka tidaklah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan beliau telah menjelaskan kepada umat ini jami'a ma tahtajuhu fi jami'i syu'uniha, seluruh apa yang dibutuhkan oleh umat ini pada setiap urusan-urusan dan perkara mereka, dan Allah yang menjadi saksi tentang sempurnanya Islam ini. Hatta qala Abu Dzar radhiyallahu an, sampai Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ma taraka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'ira, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan ta'iran, meninggalkan seekor burung, yuqallibu janahaihi fil hawa fis samai, yang membulak-balikkan kedua sayapnya di atas udara, illa dzakara lana minhu ilman, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kepada kami ilmunya. yakni dalam perkara sekecil apapun Rasulullah menjelaskan pada kami ilmunya. Wa qala rajulun minal musyrikin li Salman al-Farisi, berkata pula seorang laki-laki dari kalangan kaum musyrikin kepada Salman al-Farisi, yakni kaum musyrikin ini mereka hendak bertanya kepada Salman al-Farisi bukan untuk mendapatkan jawaban, tapi bertanya dalam rangka istihza, untuk mengejek Islam dan untuk menghinakan syariatnya. Tapi ternyata mereka diberikan jawaban yang tidak mereka sangka. Ketika kaum musyrikin mereka bertanya kepada Salman, "Allamakum nabiyyukum hatta al-khira'ah?" Apakah betul Nabi kalian telah mengajarkan pada kalian segala sesuatu? Sampai dalam perkara al-khira'ah, adabu qada'il hajah, adab-adab dalam membuang hajat. Apakah dalam keadaan seperti ini pula kalian diajarkan? Ya, sambil menghina, istihza. Kalau menurut mereka anggapannya bahwa jawabannya adalah tidak. Masa dalam perkara buang air besar saja dibahas di dalam syariat. Tapi ternyata mereka mendapatkan jawaban yang tidak mereka inginkan. Ya. Qala, berkata Salman al-Farisi, "Na'am." Iya. Memang demikian.
Nabi kami mengajarkan kepada kami segala sesuatu, sampai dalam perkara qiraah pun kami diajarkan. Laqad nahana an nastaqbilal qiblata bi gha'itin aw baulin. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami untuk menghadap kiblat dengan buang air besar atau buang air kecil. Aw an nastanjiya bi aqalla min salasati ahjarin. Dan Rasulullah melarang kami untuk beristinja kurang dari 3 batu. Aw an nastanjiya bil yamin, ataukah kita beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Aw an nastanjiya bi raji'in aw azmin, ataukah kita beristinja dengan menggunakan kotoran hewan ataukah tulang. Kami dilarang. Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adab-adabnya. Ini menunjukkan bahwa dalam perkara ini pun telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qum ayyuhal kaslan, limadha ta'akharta? Kunta na'iman. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين كل الدين. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menjelaskan seluruh perkara agama ini. Semua telah sempurna. Apa yang kita butuhkan dalam perkara agama? Kembali kepada Islam, kembali kepada Al-Kitab wa Sunnah. Imma biqauli, apakah dengan perkataan beliau, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian banyak. Innamal a'malu binniyat, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Buniyal Islamu 'ala khams, dan seterusnya dari pernyataan-pernyataan beliau. Wa imma bifi'li, dan terkadang dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti ketika beliau mencontohkan cara sholat di hadapan para sahabat, sampai beliau naik ke atas mimbar untuk mencontohkan tata cara sholat itu di hadapan para sahabat. Setelah salam beliau mengatakan, innama fa'altu hadza lita'tamu bi wa lita'allamu sholati. Sesungguhnya aku mengerjakan ini agar kalian bermakmum di belakangku dan kalian mempelajari tata cara sholatku. Demikian pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan secara langsung manasik haji, tata cara berhajinya beliau agar dicontoh oleh para sahabat. Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian. Wa imma bi iqrarihi ibtidaan, dan terkadang pula dengan persetujuan dari beliau, ibtidaan, yakni langsung merupakan sikap beliau adalah beliau menyetujui. Naam, di saat terjadinya satu perbuatan di hadapan beliau, lalu beliau tidak mengingkari. Seperti dimakannya abbab, dimakannya biawak di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak mengingkari. Bermain-mainnya, bermain tombak orang-orang Habasyah
di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau tidak mengingkari pada hari Id. Bahkan beliau mengizinkan Aisyah untuk melihat permainan itu. Demikian pula bernyanyinya dua jariyah, dua anak kecil wanita yang bernyanyi di dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang dinyanyikan tentang kejadian peperangan Bu'ats di zaman jahiliyah, dan tidak diingkari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau mengingkari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang mengingkarinya. Ini semua menunjukkan ikrar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang menjadi ikrar Nabi menunjukkan termasuk salah satu sunnah. Karena kalau hal tersebut terlarang, tentunya akan dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Au jawaban an su'alin, ataukah bentuk persetujuan Rasulullah merupakan jawaban dari pertanyaan. Ada seorang bertanya lalu kemudian disetujui. Seperti kejadian di saat berhaji. Mereka datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, aku menyembelih dulu sebelum aku bercukur." Kata Rasulullah, "If'al wala haraj." Kerjakan, tidak ada dosa bagimu. Yang lain lagi datang bertanya, kata Rasulullah, "If'al wala haraj." Kerjakan, tidak ada dosa bagimu. Setiap orang yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau selalu mengatakan, "If'al wala haraj." Kerjakan, tidak ada dosa bagimu. Menunjukkan takrir, persetujuan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini semua termasuk ke dalam sunnah. Sehingga di saat kita hendak mengambil dalil, kita ambil secara keseluruhan dari pernyataan beliau, dari perbuatan beliau, demikian pula dari takrirat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa a'zamu ma bayyana alaihi salatu wassalam at-tauhid. Dan yang paling agung yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perkara tauhid. Sehingga dalam perkara tauhid, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskannya dengan penjelasan yang sempurna. Tidak ada yang beliau tinggalkan. Sampai segala sesuatu yang merupakan dzari'ah ila syirik, yang menjadi perantara yang akan menuju kepada kesyirikan, beliau larang. Dan beliau telah memberikan batasan-batasan kepada umatnya, ini yang boleh dan ini yang tidak boleh. Telah jelas agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Telah nampak kesyirikan dan tauhid itu jelas. Maka di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak ragu untuk membedakan mana tauhid, mana syirik. Kita tidak ragu untuk menyatakan orang-orang yang mendatangi al-kubur ataukah benda-benda keramat, lalu meminta-minta kepada mereka, menyandarkan hati mereka kepada mereka, atau bertawakal kepada mereka, kami meyakini itu syirik, dan itu membatalkan amalan dan menjadi penyebab keluarnya mereka dari Islam. Dan kita meyakini mereka-mereka yang menjadikan benda-benda, jimat-jimat, lalu mereka berlindung kepadanya, meyakini ada sesuatu yang bisa melindungi mereka, kita meyakini itu syirik, membatalkan iman.
mengeluarkan dari Islam. Nah, dan demikian seterusnya. La khafa, tidak ada kesamaran di dalam perkara agama ini. Wa kullu ma amara bihi fahuwa khairun lil ummah. Ini kaidah bahwa setiap apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka itu kebaikan bagi umat ini. Fi ma'adiha wa ma'ashiha, baik yang berhubungan dengan hari kembali, yakni di akhirat kelak, maupun dalam kehidupannya. Ma'ash, di saat dia masih hidup, itu kebaikan bagi mereka. Sebab tidaklah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, melainkan itu merupakan kemaslahatan bagi mereka. Dan Allah lebih mengetahui mana yang menjadi maslahat bagi umat, mana yang memudaratkan mereka. Wa kullu ma naha anhu fahuwa syarrun lil ummah. Dan setiap apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu merupakan kejelekan bagi umat ini fi ma'ashiha wa ma'adiha, baik di saat dia hidup maupun di saat dia kembali. Ya. Wa ma yajhaluhu ba'dun nas, dan apapun yang sebagian manusia bodoh terhadapnya, jahil tentangnya, wa yadda'ihi min dhiqin fil amri wan nahi, dan menganggap itu merupakan kesempitan ya dalam hal perintah dan larangan. Ini mempersempit gerak mereka. Mereka maunya leluasa, mereka mau bergerak apa yang mereka inginkan, apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Ya, menganggap bahwa perintah dan larangan yang Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada mereka itu mempersempit gerakan mereka. Nah, padahal itu merupakan rambu-rambu yang Allah dan Rasulnya jelaskan pada mereka, untuk menjelaskan pada mereka bahwa inilah yang kamu jalani karena ini kebaikan, dan kamu jangan menjalani yang itu karena itu kejelekan. Ibaratnya manusia ini seperti anak kecil yang bodoh, yang butuh bimbingan untuk dijelaskan mana ini yang baik, mana yang buruk. Anak kecil kan tidak tahu apa-apa. Di depannya ada api yang berkobar, tapi dia menyangka itu mungkin mainan bagi dia, iya kan? Tanpa rasa takut mungkin dia menyentuhnya, padahal itu memudaratkan dia. Di depannya ada pisau, ya, dia tidak tahu bahwa pisau itu tajam, disangkanya itu mainan bagi dia. Dia ambil dan dia tusuk-tusuk aja ke wajahnya. Mungkin namanya anak kecil. Siapa yang membimbing dia? Orang tuanya. Dikatakan ini jangan, ini jelek, ini baik, ini yang kamu boleh pakai, ini yang tidak boleh. Manusia itu keadaannya seperti anak kecil yang butuh dibimbing. Wa kana al-insanu zaluman jahula. Manusia itu zalim, manusia itu jahil, butuh dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijelaskan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau mereka berjalan sendiri, niscaya mereka akan binasa. Maka mereka yang menganggap bahwa perintah dan larangan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah merupakan penyempitan gerak mereka, fa inna ma dzalika li khalalil basirah. Ini disebabkan karena ya khalal, ada penyimpangan dari sisi ilmu yang dia miliki.
wa qillatis sabri, dan sedikit rasa sabar, wa dha'fid din, dan lemahnya iman, lemahnya agama mereka. Wa illa, kalau bukan karena hal yang demikian, fa innal qa'idatal 'ammah anna Allah lam yaj'al 'alaina fid din min haraj. Sesungguhnya kaidah yang umum di dalam agama ini, bahwa Allah tidaklah memberikan kepada kita perasaan sempit di dalam agama. Wa anna dina kullahu yusrun wa suhulatun, dan sesungguhnya agama ini seluruhnya adalah kemudahan dan keringanan. Allah tidak memberikan beban yang mereka tidak sanggup. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan bagi kalian di dalam agama ini kesempitan. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menghendaki untuk menjadikan kalian perasaan sempit di dalam agama ini. Sekian banyak dalil dari Al-Quran yang menunjukkan kemudahan agama ini. Tidak akan diberikan beban kepada seorang yang tidak mereka sanggup. Mereka sholat, diperintahkan sholat berdiri, tidak mampu ya duduk, tidak mampu ya baring. Nah, falhamdulillah ala tamami ni'matihi wa ikmali dinih. Segala puji bagi Allah terhadap sempurnanya kenikmatan dan sempurnanya agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani fiddina azakumullah, oleh karena itu tidaklah seorang mengucapkan pernyataan ini bahwa dengan adanya perintah dan larangan menjadi sempit keadaan mereka, melainkan mereka hendak mengikuti hawa nafsu. Sedangkan Islam sangat bertentangan dengan hawa nafsu. Hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin naru bi syahawat. Telah dihalangi surga itu, ditutupi surga itu dengan perkara-perkara yang dibenci, sedangkan neraka itu ditutupi dengan segala hal yang menyenangkan dan sesuai dengan hawa nafsu. Wallahu a'lamu bissawab. Ila huna insyaallah wa nuwasilu fil yaumil ati.